Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat teknisi, dulur-dulur satu profesi, satu perjuangan, teman-teman dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Puji syukur atas segala nikmat yang telah Tuhan berikan, terutama nikmat sehat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bersolawat untuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, sahabat-sahabat teknisi, dulur-dulur, saya akan membuat sebuah pembahasan yang mana pembahasan ini sering terjadi ataupun masalah ini banyak ditemui dan juga semua HP kemungkinan besar akan mengalami hal yang sama apabila bermasalah dengan yang sama. Apa yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, dulur? Yang belum subscribe tunggu apa lagi? Klik subscribe sekarang juga. Yaitu masalah yang mungkin hampir setiap teknisi pernah mendapatinya. Karena selain LCD ada satu lagi kerusakan yang mungkin hampir semua teknisi mengalami dan menangani kasus seperti ini. Apakah dulur-dulur pernah menjumpai ada HP kalau dinyalakan dia menyala sebentar kemudian mati lagi, menyala sebentar mati lagi? Atau dulur-dulur pernah menemui HP yang kalau dihidupkan hidup, ketika sudah masuk ke menu atau sudah tampil wallpapernya dia akan mati kemudian menyala kembali? Masalah itu disebut dengan restart. Ada juga disebut dengan mentok logo atau boot loop. Apa penyebab dan juga sumber masalah yang menyebabkan HP tersebut tidak bisa menyala dengan normal, tidak bisa menyala dan digunakan sebagaimana biasanya? Teman-teman sekalian, dulur-dulur dimanapun berada, kalau teman-teman mengalami hal tersebut, yang pertama, teman-teman mengalami yang namanya HP-nya dihidupkan, menyala sebentar, mati, kemudian menyala lagi, kemudian mati lagi, menyala lagi. Kemudian kalau kita hubungkan dengan pengisian daya ataupun cas, maka HP-nya bisa menyala sampai ke menu dan bisa digunakan seperti biasanya, bisa untuk internet, bisa untuk nonton YouTube, bisa untuk ngegame dan lain sebagainya. Tetapi harus terhubung ke pengisian daya. Apa yang terjadi apabila pengisian daya atau casnya tersebut dilepas? Maka HP-nya akan restart ya dulur. Restart itu mati kemudian menyala dengan sendirinya tanpa ditekan tombol powernya. Penyebab dari masalah ataupun penyakit seperti itu adalah fuse atau sekring pada baterainya. Kemungkinan besar fuse ataupun sekring putus. Apa itu fuse ataupun sekring? Fuse atau sekring adalah sebuah komponen terpenting yang berada di dalam baterai HP. Kalau di dalam baterai HP itu ada yang namanya fuse dan atau sekring, fungsinya adalah putus ketika terjadi lonjakan arus sehingga tidak menyebabkan baterai tersebut sampai terbakar ataupun overvoltage. Di sini saya ada beberapa contoh baterai dari brand yang berbeda. Yang paling sebelah kiri ini adalah merek iCool. Di sini tidak ada sponsor ataupun apa ya dulur, karena di sini kebetulan saya pakai, ya saya buat jadikan bahan ataupun contoh. Baterai ini bisa diperhatikan teman-teman, dulur-dulur sekalian. Ini kembung ataupun ukurannya berubah. Tebalnya ini berubah dulur. Dan tingkat kualitasnya juga bisa diperhatikan dulur.
Ini seperti tempe sudah. Nah, tuh. Ini sudah sangat lembut dan kembung. Ini mereknya ya, dulur. Yang kedua juga sama, ini kembung, dulur. Itu ya, tuh. Nah, yang ketiga ini tidak kembung, hanya lembut saja seperti ini, seperti tempe ya, dulur. Nah, ini empuk sekali. Ini pabrikan dari merek ini. Kemudian ini juga pabrikan dari ini biasanya kalau di toko-toko online disebutnya ori 99. Nah, yang ini adalah ori 100% atau bawaan dari pabrik HP-nya. Teman-teman, saya akan tunjukkan apa bedanya antara ketiga baterai ini dan apa saja yang menyebabkan fuse itu putus. Yang ketiga, apa yang terjadi pada HP kita apabila fuse-nya atau sekringnya putus. Yang keempat, bagaimana cara menanganinya apabila HP konsumen kita atau HP kita sendiri bahkan itu mengalami hal yang seperti ini. Ini adalah komponen baterai, dulur. Kemudian di sini ada soket ataupun konektor baterainya. Di sini ada beberapa komponen. Nah, ini saya akan buka dulu. Di sini ada beberapa komponen yang disebut dengan protektor. Di sini ada 2 IC ya, dulur. Ini IC atau MOSFET saya juga tidak begitu paham. Tetapi di sini saya hanya ingin berbagi kepada dulur-dulur teknisi ataupun teman-teman yang mau berusaha coba servis HP-nya sendiri. Teman-teman boleh perhatikan di sini adalah jalur baterai plus atau B plusnya. Kemudian yang di sini adalah min atau B min, sehingga dia akan keluar ke sini. Jadi baterai ini adalah 3,7 volt. Ini plus, ini min, maka dia akan keluar melalui kabel fleksibel ini. Kemudian akan keluar melalui soket ataupun konektor ini. Kemudian nanti dia akan dihubungkan ke motherboard atau mesin HP. Ini adalah produk yang pertama. Kita lihat produk yang kedua juga sama ya, dulur. Nah, ini sama ya, dulur. Ini juga pabrikan ataupun baterai gantian lah begitu, dulur. Di sini ada B min, di sini ada B plus. Kemudian di sebelah sini ada B min. Sama, dari sini dua jalur ini keluar 3,7 volt, kemudian akan dilanjutkan ke sini dan akan masuk atau keluar melalui soket baterai yang ada di sini, dulur. Dan ini dihubungkan ke mesin HP ya, dulur. Nah, di sini ada min, ada plus, artinya pin yang sebelah sini pin yang sebelah sini ini adalah min, kemudian pin yang sebelah sini adalah plus. Saya akan tunjuk dulu, dulur. Nah, ini yang ini adalah min, yang ini adalah plus. Jadi ini adalah baterai gantian juga, dulur. Kemudian kita akan lihat yang ketiga ini, dulur. Ini adalah ori bawaan pabrik. Di sini sama ya, dulur. Di sini ada plus, di sini ada min. Kemudian yang arus keluar dari sini sama 3,7 volt, kemudian akan dilanjutkan ke fleksibel sini dan akan keluar ke sini ya, dulur. Bedanya kalau yang gantian ini atau baterai gantian seperti ini yang gantian ya, sebelah kanan ini gantian, teman-teman atau dulur-dulur perhatikan. Kemudian yang sebelah kiri ini adalah ori bawaan pabrik. Apa bedanya? Bedanya di sini hanya ada 2 komponen ini saja, dulur. Yang di sini ini banyak sekali komponennya, dulur. Ini ada komponen-komponen, ada resistor, ada kapasitor, kemudian ada P, yang di bawahnya adalah LK. Dulur-dulur bisa perhatikan
pada bagian komponen ini. Nah, ini nggak fokus. Kita fokuskan dulu. Nah, ini ada kodenya P, bawahnya ada tulisannya LK. Maka inilah yang disebut dengan fuse ataupun sekring. Jadi arus yang dari sini akan mengalir melalui kaki yang sebelah sini. Kaki yang sebelah sini kemudian akan diteruskan ke kaki yang sebelah sini. Kemudian akan dilanjutkan ke fleksibel ini. Nah, dulur, inilah yang disebut dengan fuse atau sekring. Bagaimana cara mengatasinya apabila ini mengalami kerusakan? Dulur-dulur atau teman-teman teknisi, semuanya tanpa terkecuali, baik yang pemula maupun yang mahir dan yang sudah sesepuh ya. Teman-teman boleh melakukan penjemperan dari kaki sebelah sini ke kaki sebelah sini. Nah, bagaimana cara menjempernya? Saya akan tunjukkan bagaimana caranya ya dulur. Nah, kita dekatkan dulu kameranya. Seperti inilah. Nah, saya akan dekatkan dulu kameranya biar lebih jelas. Nah, ini kan yang namanya fuse atau sekring tadi ya dulur ini. Teman-teman gunakan kabel jumper ataupun kabel yang berukuran 0,10 mm seperti ini ya. 0,10 mm. Ini kabelnya. Nah, ini kabelnya. Dulur-dulur boleh langsung menyambung seperti ini. Ini kita kasih fluk dulu supaya timahnya mudah lengket. Ini kita kasih timah sebelah sini. Nih, timah. Kemudian sebelah sini juga kita kasih timah. Kabel jumper yang tadi kita kupas terlebih dahulu, karena kabel jumper itu kalau masih berwarna kuning seperti ini tidak bisa terhubung ya dulur. Artinya dia ada pembungkusnya, makanya harus dikupas seperti ini. Nah, ini sudah saya kupas. Dulur-dulur boleh menghubungkan kaki yang sebelah sini ke kaki yang sebelah sini. Nah, sudah ya dulur, ini sudah terhubung. Kemudian kita putus saja sisanya ini menggunakan pisau. Nah, seperti ini. Saya akan tunjukkan hasilnya dulur. HP-nya tidak mau fokus. Mana ini fokusnya? Nah, ini lur. Nah, itu ya teman-teman. Jadi ini sudah terhubung. Teman-teman bisa lihat ini sudah terhubung ya. Jadi kaki yang dari sini kita sambung ke kaki yang sebelah sini. Nah, dengan cara seperti ini, maka dulur-dulur masih tetap menggunakan ataupun tidak melepas pada komponen sekringnya ini ya dulur. Sekring atau fuse-nya. Dulur-dulur atau teman-teman sekalian boleh dicongkel atau dibuang fuse daripada baterai HP ini tadi. Tetapi biasanya saya tidak ya dulur. Biasanya seperti ini saja. Saya jumper dari kaki yang sebelah sini ke kaki yang sebelah sini. Artinya ini juga sama, berfungsi sebagai fuse atau sekring. Apabila dulur-dulur menggunakan kabel dengan ukuran 0,10 mm. Nah, kalau yang lebih besar lagi, maka akibat yang akan kita alami ataupun akan membahayakan daripada baterai dan juga HP kita dulur. Jadi kalau dari sini, dari mesinnya konslet, maka arusnya akan balik ke sini, ke baterai ini.
Karena ini tidak putus atau screennya tidak berfungsi, maka akibatnya sama dulur. Akan seperti ini. Akan kembung dan rusak seperti ini ya dulur. Nah, ini rusak, kembung. Kalau ini kan rusak tapi tidak kembung dulur. Ya. Yang ini juga rusak, kembung. Karena ini adalah pabrikan juga. Baterai gantian juga ini dulur ya. Oleh karena itu dulur-dulur saya sarankan boleh tanpa diganti fuse atau screennya ini, tetapi usahakan kabel jumpernya jangan terlalu besar. Teman-teman gunakan saja yang ukuran 0,10. Kalau di sini terjadi lonjakan arus, insya Allah ini juga akan putus sehingga baterainya tetap aman terkendali. Nah, pembahasan kita yang terakhir dulur, apa tanda-tanda kalau HP kita itu mengalami rusak screen ataupun fuse-nya seperti ini. Yang pertama yang akan dialami HP tersebut sudah saya jelaskan seperti di awal, HP-nya akan restart atau hidup mati, hidup lagi, mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Itu tanpa kita tekan tombol power pun HP-nya akan seperti itu. Hidup, mati, hidup, mati. Yang kedua, HP-nya akan hidup sampai ke menu, tetapi ketika kita akan buka kunci layarnya, HP-nya akan mati lagi, kemudian akan menyala lagi, seperti itu. Itu juga merupakan tanda bahwasanya fuse atau screen-nya itu rusak. Yang ketiga, HP-nya mentok logo atau tidak bisa sampai ke menu, tetapi juga tidak restart. Kalau yang namanya restart tadi kan kita hidupkan, kemudian dia akan mati lagi, hidup lagi, mati lagi dengan sendirinya. Kemudian kalau yang namanya mentok logo atau stuck logo, ya kalau misalkan HP-nya Samsung, maka dia akan menyala startup awalnya, misalnya tulisan Samsung J55 misalnya. Terus bengong aja loading, terus dia tidak bisa masuk ke menu. Itu juga bisa terjadi karena screen atau fuse-nya ini bermasalah atau rusak. Atau yang kedua bisa jadi programnya crash atau IC eMMC atau storage-nya rusak. Itu juga akan mentok logo. Tetapi kalau kita ganti langsung eMMC ataupun kita flash langsung ulang, itu akibatnya bisa fatal. Kalau salah program ya bisa mati. Kalau kita eksekusi eMMC kemudian padahal eMMC-nya tidak rusak, ya akan tetap restart terus walaupun eMMC-nya sudah diganti. Jadi langkah yang harus kita lakukan apabila HP kita mentok logo, ya teman-teman boleh coba jumper ataupun sambung screen daripada baterainya. Kalau memang screen-nya rusak, itu juga bisa menyebabkan mentok logo atau stuck, hanya loading terus tidak bisa masuk ke menu. Yang selanjutnya, apalagi yang akan dialami HP yang mengalami rusak fuse-nya? Ketika HP diajak kerja keras, misalnya ada panggilan telepon atau kita memutar YouTube dengan suara yang keras, maka HP-nya akan restart, akan mati kemudian menyala lagi. Kalau cuma untuk scroll tanpa menggunakan suara, tanpa ada telepon masuk, masih bisa lancar. Nah, ketika ada telepon masuk dia langsung mati. Atau misalkan kita putar YouTube kemudian mendengarkan musik tetapi volumenya kita full kan, dia akan mati hidup lagi. Nah, itu juga salah satu tanda-tanda rusak fuse atau screen-nya. Apalagi dulur-dulur membuka kamera, pas dulur-dulur buka kamera bisa terbuka kameranya. Untuk moto bisa. Nah, tetapi ketika lampu bleed atau flashnya itu kita nyalakan, skrik, kan keluar cahayanya, jeret gitu. Dia pun akan restart. Nah, artinya sama dengan kategori yang tadi sebelumnya, yaitu ketika diajak kerja keras. Bleed ataupun lampu flash itu kan membutuhkan konsumsi arus yang sangat tinggi dulur. Jadi kalau tidak bagus ataupun mengalami kerusakan pada screen atau fuse-nya, maka HP-nya pun tidak bisa hidup karena backup-nya
rusak ya dulur. Baterainya ini dianggap rusak kalau fuse-nya putus. Nah, mungkin hanya itu dulur-dulur sekalian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa membantu dulur-dulur yang masih mencari-cari apa itu fuse dan sekring dan bagaimana cara mengatasinya. Sampai berjumpa di video yang berbeda dan jangan lupa dukung channel ini dengan klik share, like, and subscribe. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, diberikan kesehatan untuk diri kita, anak istri kita, orang tua kita, dilapangkan rezekinya, dan yang terpenting adalah dilancarkan segala urusannya. Salam sehat dulur-dulur, selalu jaga kesehatan, jangan terlalu banyak begadang. Ya bolehlah begadang tapi sekali-sekali apabila servisan numpuk ataupun banyak. Tetapi kalau senggang ataupun bisa dikerjakan siang ya usahakan kerjakan siang, kalau malam kita istirahat tidur. Oke, dulur-dulur, sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.